Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah yang insya Allah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun dalam pembelajaran jarak jauh yang sudah sekian lama kita ikuti bersama. Sisipkan dalam doa-doa kalian, ya mudah-mudahan pandemi yang ada di negeri kita khususnya dan yang ada di dunia ini pada umumnya bisa segera sirna diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun bisa beraktivitas seperti sedia kala. Belajar, bermain dan lain sebagainya bisa kembali normal seperti sedia kala. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau yang insya Allah akan nanti bisa memasuki surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku kelas 11A dan 11B yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan pagi ini, ya kita akan membicarakan apa yang ada di dalam hasanah bahasa yang ada di bab 5, yaitu buku non-fiksi, ya, analisis buku non-fiksi. Setelah kemarin kita membahas tentang pengertian dan hal-hal yang terkait dengan buku non-fiksi, kemudian metode-metode yang bisa kita gunakan untuk bisa memahami buku non-fiksi. Salah satunya adalah metode SQ3R. Kita lanjutkan pada pembicaraan kita kali ini, yaitu penggunaan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Tentunya ini sudah menjadi sesuatu yang tidak asing bagi kalian, ya. Bahwasanya kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Itulah beberapa definisi atau pengertian dari kalimat efektif. Kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, yang sesuai dengan aturan-aturan kebahasaan, baik itu aturan ejaan maupun aturan tanda bacanya. Yang hasil yang diharapkan dari penggunaan kalimat efektif itu apa? Kalimat itu mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengarnya. Dengan kata lain, bisa disampaikan bahwasanya kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu menyampaikan pikiran dan perasaan penutur dengan jelas, ya. Kalimat yang mampu menyampaikan pikiran dan perasaan penutur dengan jelas kepada pembaca atau pendengar. Nah, lantas bagaimana kita bisa menggunakan kalimat efektif itu untuk bisa kalian menggunakannya di dalam penulisan karya-karya ilmiah atau di dalam penulisan buku-buku non-fiksi, atau di dalam kalian menuliskan memang hal-hal yang diharuskan harus ditulis dengan kalimat yang efektif, kata-kata yang baku, maka kalian harus mengetahui ciri-ciri dari kalimat efektif tersebut. Ciri kalimat efektif yang pertama, ini
bahwasanya di dalam kalimat itu harus memenuhi syarat minimal kalimat. Harus memenuhi syarat minimal kalimat. Syarat minimal kalimat itu apa? Yaitu bahwasanya kalimat itu memiliki fungsi subjek dan fungsi predikat. Nah, itu sudah dikatakan sebagai kalimat efektif. Saya tekankan sekali lagi bahwasanya kalimat efektif itu salah satu cirinya adalah memenuhi syarat minimal kalimat. Syarat minimal kalimat yang penting di situ kalimat itu ada subjek dan ada predikat. Ada subjek, ada predikat, itu nanti bisa dikatakan sebagai kalimat efektif. Semua siswa kelas 12 diwajibkan mengikuti kegiatan pendalaman materi setiap hari. Efektif, ya. Ada subjek, ada predikat. Nah, ini keterangan apa namanya? Keterangan waktu ada di situ. Yang tidak efektifnya yang mana? Bagi semua siswa kelas 12 diwajibkan mengikuti kegiatan pendalaman materi setiap hari. Mana yang membedakan keduanya ini? Ya tentunya ini ada kata nilai ya, bagi. Ini menunjukkan bahwa kalimat yang kedua ini adalah kalimat yang tidak efektif. Gitu. Kemudian yang kedua, ciri dari kalimat efektif yang kedua tidak bertele-tele dan menggunakan kata atau frase secara berlebihan. Contoh, semua data yang telah dianalisis harap dikumpulkan di ruang utama. Nah, semua data. Nah, yang tidak efektifnya yang bagaimana contohnya? Semua data-data. Semua ini adalah sudah menunjukkan sesuatu yang jamak, yang banyak. Nah, kok masih ditambahi dengan data-data atau kata yang bereduplikasi? Itu pun menunjukkan sesuatu yang jamak. Jamak diterangkan menjadi jamak kembali, menjadikan kalimat yang kedua ini tidak efektif. Makanya kalimat efektif harus memperhatikan kehematan kata atau frase. Nah, harus hemat. Kata-kata yang digunakan atau frase yang digunakan harus hemat sehingga tidak bertele-tele. Kemudian yang ketiga, pilihan katanya harus tepat. Maksudnya pilihan kata harus tepat bagaimana? Ya ini cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda atau ambigu. Nah, makna ganda ini istilah lainnya adalah ambigu. Nah, cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contoh yang efektif, ponsel harap dimatikan. Nah, ketika kalian safar atau di lingkungan tempat tinggalmu, kalian sholat berjamaah di masjid, biasanya sering kalian mendapati tulisan-tulisan yang tertempel di dinding. Ya, ponsel harap dimatikan. Ketika khotbah berlangsung, ponsel harap dimatikan. Ya, berbeda halnya dengan kalimat yang kedua ini. Bagi yang membawa ponsel harap dimatikan. Kalau yang pertama ini maknanya yang dimatikan adalah ponselnya. Tapi kalau yang kedua ini kalau kita cermati, yang dimatikan siapa? Nah, orang yang membawa ponsel yang dimatikan itu. Silakan dicermati. Bagi yang membawa ponsel harap dimatikan. Loh, seperti itu. Makanya di dalam menggunakan kata-kata itu harus tepat, cermat dan tepat, gitu ya, biar tidak menimbulkan makna yang ambigu, biar tidak menimbulkan makna ganda. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ciri dari kalimat efektif artinya apa? Ciri yang keempat adalah bersifat logis. Ide dalam kalimat harus dapat diterima. Ide dalam kalimat harus bisa dimengerti oleh akal sehat, dan ide di dalam kalimat harus sesuai dengan kaidah EB. EB itu adalah ejaan, bahasa,
Indonesia. Nah, misal Bapak Kepala Sekolah kami persilakan, efektif ini. Nah, berbeda dengan waktu dan tempat kami persilakan. Nah, ini tidak pas. Ide dalam kalimat itu tidak bisa dimengerti oleh akal sehat. Yang dipersilakan adalah waktu dan tempat, sedangkan waktu dan tempat ini kita ketahui bersama adalah benda mati. Bagaimana kita bisa mempersilahkan sesuatu yang mati, kan seperti itu. Atau contoh yang lain misalkan, kepada pemenang lomba diharapkan naik ke atas panggung. Itu pun juga tidak efektif. Kenapa demikian? Panggung letaknya di atas. Nah, ini bagi pemenang lomba diharapkan untuk naik ke atas panggung, berarti ke atas panggung ya ke atap panggung. Disuruh naik ke sana untuk menerima hadiah. Nah, sekarang kita logika saja, apa ada orang yang akan menerima hadiah kok malah ditempatkan di atap panggung. Nah, makanya yang benar bagi pemenang lomba diharapkan bisa ke panggung, nggak usah naik ke atas panggung, karena panggung itu sudah di atas. Bagi peserta lomba diharapkan masuk ke dalam. Yang namanya masuk itu sudah pasti ke dalam. Nah, itu pun juga tidak efektif. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, ciri dari kalimat efektif yang terakhir adalah menggunakan kata yang baku atau menggunakan kata yang benar sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kualitas barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Efektif penggunaannya kata apa? Kata bakunya di sini jelas ada kualitas, beda dengan yang kedua, kualitas KW ini ya. Ini menjadikan kata ini tidaklah baku. Kualitas barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Menjadi itu tidak efektif. Itulah anak-anak kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah membicarakan tentang kalimat efektif, berikut ciri-cirinya. Harapan Pak Eko kalian nanti bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Manakala kalian disuruh untuk menulis sebuah karya yang itu mengharuskan kalian untuk bisa menggunakan kalimat yang efektif, kalian harus mampu, harus bisa. Tidak hanya di dalam ragam bahasa tulis saja, tetapi di dalam ragam lisan pun kalian juga harus mampu menerapkan kalimat efektif. Ya, biar apa? Kalian nanti ke depan tidak kalah bersaing dengan orang-orang di luar sana. Ya, anak madrasah, seorang santri itu harus bisa menjadi pesaing-pesaing kuat orang-orang yang ada di sekolah di luar sana. Itu ya. Jadi kalian harus tetap semangat belajar. Ingat tadi pesan Pak Eko di awal tadi, sisipkan doa-doa kalian untuk Indonesia yang kita cinta ini mudah-mudahan bisa terlepas dari pandemi ini. Penyakit yang berbahaya ini segera diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila ada kualitas, assalamualaikum.